Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Solowibo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini kita bertemu di podcast yang ketujuh. Kali ini saya mau bahas tentang adaptor tanpa trafo. Di video cara membuat adaptor tanpa trafo 220 volt AC ke DC. Cara membuat adaptor tanpa trafo 220 volt AC ke 12 volt DC. Ada teman yang nanya dari mana saya nggak tahu, tapi namanya Puput Yulvina. Cewek apa cowok ya? Saya anggap cewek aja deh, karena pakai foto profil cewek ya. Jadi kenapa R1 ohmnya meledak terus bos katanya. Kayaknya Puput Yulvina bikin adaptor seperti ini ya. Cuman resistor 1 ohmnya meledak terus. Gampang banget ini jawabnya. Kalau misal diperhatikan dengan cermat, resistor yang saya gunakan itu ukurannya adalah 1 mega ohm. Bukan R1 ohm ya, tapi R1 mega ohm. Kalau misal pakai 1 ohm, jelas dia bakal meledak gitu, Mbak Puput Yulvina. Jadi kita harusnya pakai resistor sebesar 1 mega ohm. 1 mega ohm artinya 1 juta ohm. Kalau 1 ohm ya 1 ohm. Jadi 1 antara 1 juta jauh banget ya. Mungkin perlu dicermati lagi, diputar ulang video ini cara membuat adaptor tanpa trafo, menurunkan tegangan dari 220 volt AC ke 12 volt DC. Tanpa trafo pemirsa, hanya menggunakan kapasitor, dioda, terus elko, terus 7812, pakai zener juga kalau perlu. Cuman pakai gitu aja. Arus listrik bisa berubah menjadi 12 volt DC. Gampang banget. Dah itu aja. Terus ada dari Rian Nardo, aku pegang outputnya nyetrum bang, tapi megangnya plus minus, pasti kerasa kesetrum. Kalau itu memang iya. Jadi perangkat elektronik itu kalau kita pegang plus minus dalam keadaan tertentu itu memang nyetrum. Jangankan adaptor yang hanya dengan komponen sederhana seperti yang saya tunjukin di video ini ya. Charger HP aja yang keluarnya 5 volt, 1, sekian ampere outputnya. Itu aja kalau kita pegang dalam keadaan tertentu dia bakal nyetrum. Gini, yang nggak boleh dilakukan adalah megang min plus, dan itu pasti nyetrum. Kenapa nyetrum? Karena memang itu ada tegangannya dan ada arusnya. Kalau kita pegang pasti nyetrum. Cuman itu aja, untuk membuktikan nyetrum atau enggak tuh gampang banget. Jadi pegang aja dua-duanya, plus minusnya. Output plus minus 12 volt itu meskipun ampernya kecil, tapi dalam keadaan tertentu kita pasti kesetrum. Kadang-kadang kalau misal di telapak tangan nggak terasa kesetrum, biasanya di kulit bagian luar selain telapak tangan itu pasti nyetrum. Atau untuk tempat sensitif yang lain, tempat-tempat sensitif yang lain gitu, itu pasti terasa kesetrum. Tapi jangan dilakukan ya. Saya sangat nggak ngerekomendasikan buat teman-teman untuk nyoba ini karena bahaya. Jadi entah itu output adaptor 12 volt atau output adaptor 12 volt tanpa trafo, output adaptor menggunakan trafo, atau rangkaian-rangkaian listrik yang lain ya, meskipun tegangannya kecil, itu jangan pernah coba-coba untuk dimainkan ya, karena bahaya. Pernah kan pemirsa tahu ada kasus ada seorang anak kecil meninggal karena kesetrum charger handphone ya. Charger handphone itu cuma 5 volt pemirsa, dan itu DC. Tegangan yang dikeluarkan oleh charger itu, kalau misalnya kita cek di osiloskop, dia bagus. Signalnya itu bener-bener hampir mendekati DC murni. Dan ampere yang keluar itu 0,0
5, 0,8, 1, sekian-sekian, atau 2 ampere. Biasanya maksimal tuh output dari charger handphone itu 2 ampere. Atau mungkin ada yang lebih di atas itu ya. Cuman itu akan tetap berbahaya gitu kalau misalnya kita tes nyetrum apa enggak. Buktinya ada seorang anak kecil yang kesetrum dan akhirnya meninggal. Padahal cuman kesetrum charger handphone, output dari charger handphone, pemirsa. Ini kalau saya nggak salah ya, di ceritanya anak itu ditinggalin sama orang tuanya, terus dia mainin charger handphone. Nah, charger handphone itu masih tertancap di arus listrik 220 volt. Nah, gimana ceritanya sampai kesetrum? Karena anak kecil tadi memasukkan output dari charger handphone itu, outputnya ya, output dari charger handphone yang tertancap ke arus listrik 220 volt itu ke mulutnya gitu. Jadi biasalah anak kecil gitu kan main-main barang itu biasanya kan dimasukin mulut. Nah, kebetulan charger handphone yang cuma 5 volt satu atau sekian ampere, nggak sampai di atas 2 ampere, 5 volt itu dayanya berapa pemirsa? Kecil banget. Misalnya 2 ampere ya. Kalau misalnya outputnya 2 ampere, tegangannya 5 volt, itu wattnya berarti 5 kali 2, 10. Cuman 10 watt. Cuman 10 watt. Tapi anak kecil bisa meninggal. Karena kesetrum di bagian yang harusnya nggak boleh dialiri arus listrik. Di mana? Di dalam mulut. Jadi jangan pernah coba-coba ya pemirsa. Meskipun saya di sini agak ada perdebatan sama teman-teman yang komen ya. Bang, itu chargernya nyetrum outputnya gitu. Saya bilang nggak nyetrum. Terus ada bilang nyetrum bang, saya coba, saya udah bikin, tapi saya pegang outputnya nyetrum. Tapi saya juga agak sedikit memberi sanggahan bahwasanya meskipun nyetrum itu aman. Gitu. Tapi sekali-sekali saya juga nggak pernah nyaranin, saya nggak bakal menyarankan ke pemirsa buat nyoba ya, nyoba dipegang. Cuman kita nalar aja. Cuman kita nalar bahwasanya output yang kita ukur dengan avometer digital keluarnya 12 volt. Berarti kita udah tahu tegangannya kan, 12 volt ya. Terus kita mau lihat ampernya, kita cek ampernya, keluarnya 0,000 sekian-sekian ampere. Berarti kalau dikalikan tegangannya, 12 dikalikan 0, sekian-sekian, tegangannya kan kecil banget. Karena nggak sampai 1 ampere. Jadi dayanya tuh kecil banget. Jadi kalau dipegang, insya Allah aman. Tapi jangan pernah sekali-sekali memasukkan output dari tegangan itu ke bagian-bagian tertentu pada tubuh kita, karena itu bahaya banget. Misal iseng ditempelin ke ketek misalnya, ke hidung, ke macam-macam. Yang nggak perlu-perlu itu nggak usah dikerjain pemirsa. Yang penting kita bikin adaptor dari 220 volt AC, kita rubah menjadi DC dengan tegangan 12 volt outputnya dengan ampere yang sangat kecil, hampir 1 ampere, nggak sampai 1 ampere, bahkan nggak sampai 0,1 ampere. Terus output itu kita pakai untuk menghidupkan perangkat elektronik ciptaan kita sendiri misalnya, yang membutuhkan tegangan dan daya dan arus sekecil itu. Udah cukup segitu aja. Jadi kalau dites jangan deh. Saya nggak berani pemirsa untuk nunjukin, untuk ngetes gitu nggak berani, karena itu bahaya banget. Dan saya himbau lagi, kalau pemirsa lagi bikin perangkat-perangkat elektronik seperti ini, keep out of reach of children. Ya, jangan. Pokoknya harus dijauhkan perangkat-perangkat elektronik itu dari anak-anak kecil, dari anak-anak kita. Pokoknya dijauhin deh, supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Biar bagaimanapun, listrik itu berbahaya. Meskipun itu cuma baterai 1,5 volt, itu berbahaya. Baterai remote itu berbahaya juga. Kalau misalnya nasib lagi nggak bagus atau dia nyetrum di bagian-bagian tertentu di badan. Baiklah ya, itu aja, semoga bermanfaat. Intinya kembali lagi ke Puput Yulvina tadi yang nanya kenapa R1 ohmnya meledak terus bos. Ya karena tegangan 220 volt sebesar 6 ampere, begitu kita kasih resistor sebesar 1 ohm dan kita kasih beban
dia pasti bakal meledak, bakal kebakar. Karena tahanan 1 ohm itu nggak bisa untuk resistansi sebesar 1 ohm itu nggak mampu untuk menahan arus sebesar 6 ampere. Kita harus pakai yang gede. Kita harus pakai yang 1 mega ohm. Kenapa 1 mega ohm? Ada rumusnya. Nah, rumusnya gimana? Saya bakal tunjukin di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman yang pemirsa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.